Pernah nggak sih Anda ngerasa udah ngelakuin semuanya dengan benar? Analisis fundamental udah, strategi jangka panjang juga udah, tapi kok hasil investasi di pasar saham kita seringkali malah mengecewakan? Nah, kalau Anda merasakan ini, tenang, Anda nggak sendirian. Kayaknya metode investasi pintar yang selama ini kita tahu udah nggak begitu ampuh lagi di Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa investasi yang cerdas, yang pakai analisis mendalam, malah ujung-ujungnya nggak sesuai harapan? Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bedah masalah ini dari kacamata Sandiaga Uno. Beliau kan setelah 1 dekade di pemerintahan, sekarang kembali lagi ke pasar, dan wah dia punya diagnosis yang menarik banget tentang apa yang salah. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita ini lagi berhadapan sama pasar saham yang rasanya ganjil, agak nggak masuk akal gitu. Bayangin aja, kita udah pakai strategi investasi yang paling standar, yang paling textbook, tapi imbal hasil di pasar kita beberapa tahun belakangan ini, aduh, bener-bener bikin frustrasi. Coba deh, lihat angka ini. Cuma 7%. Ini adalah total pertumbuhan IHSG kita selama 3 tahun terakhir, itu pun kalau saham-saham penggerak pasar yang gede-gede nggak kita hitung. Bayangin, 7% dalam 3 tahun. Itu artinya imbal hasilnya bahkan lebih rendah dari instrumen yang jauh lebih aman kayak obligasi atau bahkan deposito. Ya pantas aja kan, banyak investor yang jadi frustrasi. Inilah inti masalahnya. Terus, apa dong akar masalahnya? Nah, disinilah diagnosis dari Sandiaga Uno jadi menarik banget buat kita simak. Setelah 10 tahun nggak berkecimpung langsung di pasar, beliau kembali dengan mata yang segar dan bisa melihat beberapa masalah fundamental yang mungkin selama ini kita lewatkan begitu saja. Jadi menurut beliau, ini tuh kayak perfect storm, badai yang sempurna. Pertama ada masalah klasik yang nggak kelar-kelar, transparansi dan tata kelola yang lemah. Terus, likuiditas pasar kita juga makin kering. Nah, di saat yang bersamaan, muncullah fenomena pedagang retail yang ugal-ugalan, yang transaksinya lebih didasari rumor daripada data. Semua ini kalau digabung, ya jadilah valuasi saham yang seringkali nggak masuk di akal sehat. Dan perlu dicatat ya, ini bukan cuma keluhan dari investor lokal loh. Jauh-jauh hari, lembaga sekelas MSCI itu bahkan sudah ngasih peringatan keras. Mereka bilang, cukup sudah. Wow, ini sinyal yang jelas banget bahwa pasar kita itu benar-benar butuh perbaikan yang mendasar. Oke, masalahnya udah jelas. Terus solusinya gimana? Nah, Sandiaga Uno nawarin semacam penawar racun, yaitu kembali ke dasar. Balik lagi ke filosofi investasi yang disiplin, yang mungkin kedengarannya membosankan ya, tapi hey, ini udah terbukti berhasil. Coba aja lihat Warren Buffett. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Di satu sisi, ada dunia perdagangan spekulatif. Isinya ngejar rumor, ngejar hype, buat keuntungan jangka pendek. Di sisi lain, ada yang namanya value investing. Fokusnya jelas, analisis fundamental, kepemilikan jangka panjang, dan menciptakan nilai yang sustainable. Jadi intinya itu, memilih untuk membangun kekayaan, bukan sekedar berjudi di pasar. Filosofi ini ternyata akarnya dalam banget loh, bukan cuma soal cuan. Ini diwariskan dari mentor beliau, Om William Soryajaya, pendiri Astra. Prinsipnya sederhana, tapi ngena banget. Uang bisa dicari, tapi reputasi tidak bisa dibeli. Ini soal membangun kepercayaan dan nama baik jangka panjang, bukan cuma ngejar keuntungan sesaat. Tapi gini, mengubah cara pikir investor doang itu nggak cukup. Kalau mau kepercayaan pasar pulih, ya sistemnya sendiri harus dibenahi. Nah, sekarang mari kita lihat, apa aja sih yang perlu diperbaiki dari sistemnya? Menurut Sandiaga Uno, ada 3 pilar utama perbaikan. Dan ketiganya ini harus jalan bareng, nggak bisa satu-satu. Pertama, kita harus tingkatkan modal dari investor institusional dalam negeri. Kedua, harus ada kepastian kebijakan dari pemerintah dan regulator. Dan yang ketiga, ini yang paling penting ya, yaitu tadi, perbaiki tata kelola dan transparansi di seluruh lini. Terus, gimana caranya nambah modal institusional? Nah, ini ada satu ide konkret. Gimana kalau dana-dana pensiun raksasa kita, kayak BPJS Ketenagakerjaan, atau dana abadi kita, INA, diizinkan untuk mengalokasikan sampai 20% dana kelolaan mereka ke pasar saham domestik. Cuma satu perubahan kebijakan ini aja loh, bisa langsung menyuntikkan modal jangka panjang yang stabil dan mengatasi masalah likuiditas yang tadi kita bahas. Oke, kita udah bahas soal perbaikan pasar yang sekarang. Sekarang, yuk kita lihat ke depan. Karena selain membenahi yang ada, Sandiaga Uno juga nunjukin di mana sih letak harta karun atau nilai masa depan ekonomi Indonesia. Ada 3 klaster utama nih yang jadi fokus. Pertama, ekonomi digital.
Ini bukan cuma soal e-commerce ya, tapi sampai ke AI, cyber security, bahkan desain chip, di mana ternyata kita punya banyak talenta tersembunyi. Kedua, ekonomi hijau. Dengan sumber daya kita, Indonesia ini harusnya jadi pusatnya dunia untuk energi terbarukan. Dan ketiga, ekonomi kesehatan. Ini sejalan banget sama tren global, di mana orang makin peduli sama kesehatan dan gaya hidup. Dan visinya ini jauh lebih besar dari sekedar pasar saham loh. Tujuannya adalah sebuah misi nasional. Dalam 10 tahun ke depan, misinya adalah membantu 4.000 perusahaan Indonesia untuk bisa go global dan jadi merek yang dikenal di seluruh dunia. Keren kan? Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa sih inti dari semua ini? Sederhana sebetulnya. Kembali ke esensi value investing. Fokusnya itu ke fundamental jangka panjang sebuah perusahaan, bukan pada kebisingan pasar sehari-hari. Karena pada akhirnya, nilai yang sejati itu akan selalu menang melawan gejolak pasar yang sementara. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang menurut saya cukup provokatif. Jadi, ke arah mana kita akan melangkah? Apakah masa depan ekonomi Indonesia ini akan kita bangun di atas hype dan spekulasi jangka pendek, atau kita akan membangunnya di atas fondasi nilai yang kokoh dan berkelanjutan? Pilihan itu pada akhirnya ada di tangan kita semua.